Mulai dari diri. Semula, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mengenali logo pendidikan. Kemudian, mengetahui semboyan-semboyan dalam pendidikan, seperti Tutwuri Handayani, memberi dorongan atau kekuatan dari belakang, ing Madio Mangunkarso, mengamat-ngamati murid di tengah-tengah kelas, kemudian Ingarso Sung Tulodo, memberi teladan kepada murid. Nah, setelah saya membaca mulai dari ini, saya memiliki harapan dan ekspektasi, yaitu mengadaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian memberikan pelayanan prima kepada murid, dan murid berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah. Kegiatan yang dilakukan pada presentasi kali ini adalah hasil peninjauan kembali tentang tugas personal kerangka pembelajaran Ki Hajar Dewantara dari kegiatan ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, elaborasi pemahaman, dan demonstrasi kontekstual. Ini semua dipahami kembali, ditinjau untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dan refleksi. Berikut ini adalah pemikiran yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara. Pertama, konsep pendidikan taman siswa, asas pendidikan atau Pancadharma, metode pembelajaran, semboyan pendidikan, dan fatwa pendidikan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Tujuan dasar pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Menuntun agar anak mendapat kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, konsep pendidikan taman siswa yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini adalah perpaduan antara pikiran atau cipta, karya atau kemauan, rasa atau karsa yang dibentuk dari pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian, pikiran dibentuk melalui pembelajaran kognitif. Anak didik diharapkan dapat memisahkan dan menetapkan benar dan salah. Kemudian rasa, anak didik dapat merasakan dan menetapkan benar dan salah. Kemauan adalah tenaga yang dikerahkan untuk memiliki keinginan yang sudah tetap dan tinggal direalisasikan. Nah, kemudian tubuh anak, ini masih dalam konsep pendidikan taman siswa. Guru dapat memberi kekuatan raga atau jasmani agar anak tumbuh dan berkembang dengan cara olahraga. Nah, perwujudan budi pekerti ditunjukkan dengan profil Pancasila. Kemudian penjelasan tentang asas pendidikan Pancadharma, yaitu pertama tentang kodrat alam. Pendidik berperan dalam menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada diri anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bermain adalah kodrat anak, jadi pendidik dapat mengintegrasikan permainan di dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian ada kodrat zaman, pendidik hendaknya terbuka dengan perubahan zaman yang menyelaraskan potensi kultural sebagai sumber belajar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai. Nah, kemudian ada kemerdekaan.
yaitu Merdeka Belajar. Nah, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik memberi tuntunan agar anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya. Kemudian asas yang selanjutnya adalah kemanusiaan. Anak sebagai makhluk sosial, jadi akal dan budinya harus dimanusiakan. Kebangsaan, guru harus memfasilitasi belajar anak sesuai sifatnya anak sebagai makhluk sosial. Dan sedangkan kebudayaan itu adalah bila bangsa telah menaklukkan alam dan zaman dan merdeka dengan kekuatan akalnya, maka budaya bangsa dapat lestari sehingga guru dapat mempertahankan budaya bangsa dengan cara trikon, continuity, konvergensi, dan konsentris. Nah, kemudian metode pembelajaran yang dikembangkan di taman siswa adalah ngemong, momong, dan among. Kemudian semboyannya ada Tuturi Handayani, Ing Madio Mangunkarso, dan Ing Arso Sing Tulodo. Nah, kemudian ada fatwa pendidikan, itu ada Neng Ning Nong Nang, ya, asal katanya dari meneng, wening, kemudian nung, hanung, ya, dan menang. Itu merupakan syarat bagi pendidik agar dapat membentuk kodrat alam pada diri anak. Ini harus ada. Berarti kan dimulai dari diam. Ketika dia diam, maka dia akan suci pikirannya. Setelah suci pikirannya, dia punya kekuatan, dan kekuatan itu akan memberikan kemenangan pada dirinya. Nah, selanjutnya ada fatwa lain, yaitu tentang tetap antep mantep. Kemudian ada lagi kendel bandel, ya. Nah, itu juga digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kesimpulan yang diberikan, ya, berdasarkan modul 1.1, ini tadi sudah, ya, dijelaskan, yaitu pertama, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak, kemudian merdeka belajar, bermain adalah kodrat anak, kemudian perwujudan budi pekerti, pendidikan yang berhamba pada anak, kemudian pendidikan yang sesuai kodrat alam dan zaman. Setiap rumah adalah sekolah, nanti dijelaskan selanjutnya, dan setiap orang adalah guru. Profil pelajar Pancasila ada 6. Pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini ada indikator-indikatornya. Selanjutnya, nomor 2, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Ini adalah asas pendidikan, penjelasannya, ya, tentang Pancadharma. Pertama dimulai dari kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nanti akan dijelaskan satu persatu terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan masuk ke dalam desain kerangka pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang mengenai semboyan pendidikan, yaitu ada 3, Tuturi Handayani, Ing Madio Mangunkarso, dan Ing Arso Sung Tulodo. Ini harus dilaksanakan di dalam proses pembelajaran agar dapat membantu tumbuh kembang anak. Kemudian metode pembelajaran ada among,
momong, dan ngemong ya. Nah, ada fatwa pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, neng ning nung nang, tetep antep mantep, ngandel, kandel, kendel, bandel. Ini dalam bahasa Jawa. Nanti saya jelaskan maknanya ya, pengertiannya. Yang pertama yaitu tentang neng ning nung nang. Berasal dari kata meneng, wening, hanung, menang. Syarat pendidik bersih budi untuk kembangkan murid sesuai kodrat alam. Ini adalah neng ning nung nang. Artinya dia membuat suci pikiran hingga memperoleh kekuatan untuk menang. Ini adalah fase-fase dalam proses pembelajaran. Ya, dari awal pembelajaran, kemudian kegiatan inti dan penutup. Jadi ini merupakan syarat pendidik bersih budi untuk kembangkan murid sesuai dengan kodrat alam. Nah, selanjutnya tetap antep mantep, itu artinya memiliki ketetapan pikiran dan batin, dan ini harus dimiliki setiap pendidik karena ini akan menentukan kualitas seseorang. Jadi kalau gurunya seperti itu, anaknya juga akan berkualitas dengan sangat baik. Kemudian yang ngandel, kandel, kendel, bandel. Percaya akan memberikan pendirian yang tegak, maka akan kendel, berani, dan bandel, tidak lekas takut, tidak mudah putus asa, dan tawakal. Betapapun berat tantangan yang dihadapi, dia akan tetap berjuang, tidak takut, dan tawakal.
Mengenai desain pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah disusun, saya ceritakan kembali. Ini berdasarkan tantangan yang dihadapi, anak cenderung egosentris, motivasi belajar rendah, kecakapan C4 tidak muncul. Ini tantangannya. Indikatornya anak mampu kolaborasi, bertanggung jawab dengan tugasnya, mau berbagi, dan peduli pada lingkungan. Harapannya seperti itu indikatornya. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu gerakan cinta buku, pembiasaan literasi, dan pagelaran literasi secara luas ya. Kemudian kegiatan konkret, guru memfasilitasi anak didik bergotong royong melalui kegiatan program literasi di sekolah. Seperti apa? Pertama, pengelolaan kelas. Jadi guru memfasilitasi pengelolaan kelas dengan siswa, pengelolaan lingkungan fisik, pembiasaan literasi di kelas, permainan edukatif, dan lingkungan ramah literasi. Ini sangat bagus sekali. Dan ini harus diterapkan agar terjadi profil pelajar Pancasila. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah sebagai berikut. Nah, semula saya menganggap bahwa anak itu adalah botol kosong yang dapat saya isi penuh dengan air, dengan pengetahuan, ya. Itu yang saya pertama jadi guru itu, dan mungkin sampai saat sekarang ya begitu saja terus gitu ya. Nah, kemudian fokus saya yaitu pada target kurikulum, pencapaian kompetensi-kompetensi yang ada di kurikulum dengan memukul rata bahwa kompetensi murid itu adalah sama. Itu sangat tidak sinkron dengan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini antara lain, pertama, saya harus menanamkan pada diri pribadi bahwa anak itu berbeda-beda, memiliki bakat yang berbeda, tingkat pemahamannya juga berbeda-beda, daya serap juga berbeda, minat, dan unik dengan keunikannya. Jadi, saya harus menyesuaikan diri dengan itu. Yang selanjutnya, saya tidak boleh memaksa siswa atau murid menyelesaikan tugas yang seragam tanpa memandang kemampuannya. Jadi, berarti saya harus memiliki rubrik-rubrik penilaian yang sangat banyak menyesuaikan dengan kodrat alam anak itu sendiri. Kemudian saya harus menuntun, kemudian menggali ide kreatifnya dan memberi wadah berekspresi dan mendampinginya agar dia dapat memaksimalkan kompetensi dan potensinya. Hal yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah saya mengidentifikasi gaya belajar mereka, bakat dan minat yang sudah dimiliki oleh murid. Jadi sebelum pelajaran dimulai itu, saya menanyakan itu agar saya dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak yang diperlukan. Kemudian saya mengidentifikasi kesulitan belajar murid per konsep materi pelajaran. Jadi supaya tidak ada miskonsepsi apabila sudah dipelajari oleh si A, belum tentu si B paham gitu. Jadi harus saya identifikasi seperti itu. Kemudian saya memfasilitasi dan memberi ruang ekspresi dan improvisasi tentang bagaimana cara dia belajar. Jadi harus ada gitu ya, seperti itu. Kemudian melibatkan mereka dalam penyusunan proyek pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Lalu mendampinginya mengkreasikan apapun sesuai minat, kemudian berkolaborasi bersama mereka dalam melakukan perubahan pembelajaran. Berdasarkan paparan yang saya
laksanakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dilakukan dengan proses menyenangkan yang berpusat dan berhamba pada anak, sehingga anak merasakan merdeka belajar namun tetap menjunjung tinggi nilai budaya dan kemanusiaan yang diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila. Jadi gurulah pembentuk profil pelajar Pancasila di sekolah. Baik, itu saja pemaparan saya tentang tugas kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.